Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Insya Allah pada sehat semua ya. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, dan kita sudah masuk dalam pembelajaran kelima, yaitu tentang adab bersin. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pembahasan kita, mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Yuk kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, setelah kita berdoa, adik-adik di rumah menyiapkan buku paket Al-Quran hadisnya dan buku serta pensilnya. Lanjut, pengertian adab dan arti bersin. Nah, apa itu adab dan apa itu bersin? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, pengertian adab. Adab adalah kesopanan atau akhlak atau tingkah laku atau perbuatan kita dalam sehari-hari. Itu adalah menunjukkan adab kita, apakah kita sopan atau tidak. Kemudian bersin. Bersin merupakan nikmat dari Allah. Nah, kenapa? Karena bersin merupakan keluarnya udara yang disertai kuman dari hidung dan mulut. Ketika kita bersin, berarti kita telah mengeluarkan kuman dari hidung dan mulut atau mengeluarkan virus ya. Virus ya, tapi bukan virus corona ya. Virus biasa, yaitu virus flu. Kemudian bersin sangat bagus untuk kesehatan. Nah, ketika kita bersin berarti kita akan menjadi sehat, tubuh kita menjadi rileks dan tubuh kita menjadi ringan. Bacaan doa ketika bersin. Nah, bacaan doa ketika bersin. Nah, adik-adik pada hafal nggak? Nah, ayo angkat tangan yang sudah hafal bacaan doa ketika bersin. Sering kita ucapkan ya. Bacaan doa ketika bersin yaitu orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Jadi orang yang bersin itu disunnahkan untuk mengucapkan kalimat hamdalah ketika bersin. Jadi kalau adik-adik bersin, ucapkanlah kalimat hamdalah. Dan orang yang mendengar bersin atau orang yang ada di sekitar teman ketika ada temannya bersin, maka ia juga disunnahkan untuk menjawabnya. Atau orang yang mendengar bacaan hamdalah menjawab yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmati kamu. Nah, jadi adik-adik ketika ada temannya bersin dan mengucapkan hamdalah, maka adik-adik juga harus membalasnya, yaitu mendoakan dia, yaitu yarhamukallah, karena penyakit-penyakit telah keluar dari dalam tubuhnya. Adab ketika bersin. Nah, ini adabnya. Tadi pengertian adab kita sudah tahu bahwa adab itu kesopanan. Kemudian apa adabnya? Apa itu tingkah laku kita ketika kita bersin? Nih, yang pertama, menutup mulut ya, menutup mulut dengan tangan. Kemudian mencuci tangan. Nah, jadi ketika bersin, adik-adik jangan membiarkan saja bersin ya, tapi harus menutup mulutnya dengan tangan atau dengan siku. Kemudian setelah itu tangan dicuci. Kemudian mengecilkan suara bersin. Nah, jangan terlalu dikerasin. Makanya sebisa mungkin kita mengecilkan suara bersin kita, biar orang yang di samping atau di depan kita tidak terlalu kaget dengar bersin. Kemudian memuji Allah. Nah, memuji Allah seperti yang tadi, ketika kita bersin, kita mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu segala puji hanya milik Allah. Kemudian mengingatkan orang yang bersin mengucapkan tahmid atau hamdalah bila ia lupa. Nah, adik-adik ketika ada teman-temannya bersin, ketika dia tidak mengucapkan hamdalah, maka adik-adik menegurnya dengan mengatakan ucapkanlah alhamdulillah. Itu ya adik-adik adabnya ketika ada orang bersin maupun kita yang bersin. Ketika kita bersin, kita ucapkan kalimat hamdalah. Dan ketika ada teman kita yang bersin dan lupa memuji Allah, mengucapkan kalimat hamdalah, maka kita harus disunnahkan untuk mengingatkannya. Atau kita yang mengucapkan kalimat hamdalah biar dia mengikutin. Kemudian kita jawab yarhamukallah. Hikmah bersin.
Nah, ada hikmah bersin. Apa hikmah dari bersin tersebut? Seperti yang tadi kita ketahui bahwa bersin sangat baik buat kesehatan kita. Nah, hikmahnya adalah ketika bersin, zat yang tidak bermanfaat akan dikeluarkan seperti debu yang kecil atau mikroba, virus dan lainnya. Ya, jadi kalau kita bersin itu mengeluarkan virus. Nah, tapi virus pilek, bukan virus yang lagi mewabah ya, yang virus corona. Kemudian dalam bersin terdapat manfaat besar bagi tubuh. Nah, itu ada hikmahnya. Yang pertama, berbeda dengan menguap. Menguap itu datangnya dari setan. Nah, jadi kalau bersin itu mendapatkan bermanfaat. Berbeda ketika kita menguap atau mengantuk, karena sejatinya mengantuk itu pengaruh dari setan. Ya, makanya kalau kita menguap, kita tutup mulut dan kita tidak boleh menyuarakan uapan kita. Nah, kemudian maka ketika kita bersin, maka hendaknya kita memuji Allah. Nah, inilah hikmahnya bersin. Karena kita disehatkan sama Allah ketika kita bersin, maka kita hendaknya memuji Allah. Nah, inilah pelajaran kita ya adik-adik. Bila ada yang belum dipahami, adik-adik bisa bertanya melalui kontak WA, atau bisa di bawah kolom komentar. Jadi inilah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kemudian tugas. Sangat mudah. Tugas ya. Kemudian tugasnya ini ada kotak dan ada huruf-huruf yang belum terbentuk kalimat. Nah, tugasnya adik-adik di rumah yaitu menyusun huruf-huruf yang ada di kotak ini menjadi kalimat yang baik. Nah, sebelum adik-adik mengisinya akan ada soalnya, yaitu atau clue-nya. Yang pertama ada huruf G, D, U, N, H, I. Nah, tinggal adik-adik susun menjadi kalimat. Kemudian apa pertanyaannya atau clue-nya? Yaitu bersin adalah keluarnya udara dari. Nah, insya Allah pada bisa ya. Kemudian ada yang kedua, ada huruf L, M, T, U, U. Clue-nya yaitu saat bersin kita harus menutup apa yang kita tutup. Nah, ada huruf-huruf, kemudian adik-adik lengkapi. Kemudian yang ketiga ada huruf N, U, T, G, A, N, J. Nah, clue-nya ialah organ tubuh yang berhenti sejenak ketika bersin adalah. Nah, apa organ tubuh yang berhenti? Tinggal ada disusun aja ya. Kemudian bersin dapat disebabkan oleh apa? Ada huruf A, C, U, A, C. Kemudian yang terakhir ada huruf N, M, K, A, U. Tinggal adik soalnya atau clue-nya, udara yang keluar ketika bersin ada apa? Nah, jadi tugasnya ini adik-adik bisa jawab melalui komentar dan kemudian bisa adik-adik tulis di buku tugasnya, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp atau Google Drive. Nah, sekian dulu pertemuan kita di pembelajaran ini tentang adab bersin. Mari kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.